Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, kembali lagi kita di dialog sufistik yang masih setia dengan rujukan I'jazul Bayan karya Sadruddin Al-Qunawi dengan gaya ta'lim tadbir klasik. Saudara, sebagaimana yang kita sampaikan pada dialog sebelumnya, bahwa setelah bahasan Ar-Rahman Ar-Rahim, kita menuju ke Hadrah Ar-Rahmah untuk menuntaskan penyampaian kita untuk ayat kedua tafsir surat Al-Fatihah versi I'jazul Bayan. Dan insya Allah setelah ini kita lanjutkan ke ayat 3 surat Al-Fatihah, Malik Yaumiddin. Baik saudara, dialog ini kita beri judul Hadrat Ar-Rahmah. Maka berkatalah Salik, wahai Tuan Guru, engkau telah membukakan bagiku makna Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai dua nama yang darinya mengalir seluruh anugerah dan pembalasan. Kini aku ingin mengetahui di manakah rahmat itu berdiam, dan dalam hadrah apakah ia dikenali. Kata mursyid, pertanyaanmu menunjukkan bahwa engkau tidak lagi berhenti pada nama, tapi mulai mencari makom. Ketahuilah, wahai anakku, bahwa rahmat bukan sekedar sifat yang disandangkan, melainkan kehadiran hadrah, tempat segala sifat menampakkan hukumnya. Dan hadrah rahmat itu ada tiga: hadrah az-zuhur, hadrah al-butun, dan hadrah al-jami'. Tidak ada satu makhluk pun yang keluar dari tiga hadrah ini, dan tidak ada satu keadaan pun yang kosong dari hukumnya. Kata Salik, apakah yang dimaksud dengan hadrah penampakan, wahai Tuan? Kata mursyid, ia adalah rahmat sebagaimana tampak dalam rupa, peristiwa, dan hukum lahir. Disinilah rahmat dikenal oleh kebanyakan manusia, karena ia terikat dengan penglihatan, rasa, dan pengalaman. Maka kenikmatan jasmani, keselamatan lahir, kesehatan, keluasan rezeki, semuanya termasuk dalam hadrah ini. Namun ketahuilah, orang yang hanya berhenti di sini sering menyangka bahwa rahmat hanyalah apa yang menyenangkan tabiatnya. Kata Salik, lalu bagaimana dengan hadrah batin? Kata mursyid, ia adalah rahmat yang tidak selalu tampak menyenangkan, tetapi menghidupkan hakikat. Disinilah rahmat bekerja dalam bentuk ilmu, kesadaran, penyesalan, dan pengenalan. Banyak orang yang tubuhnya sempit namun ruhnya lapang, dan banyak pula yang jasadnya bergelimang nikmat tetapi ruhnya kering. Para zahid dan ahli ibadah yang tidak mengenal Allah seringkali hanya mengambil bagian lahir dari rahmat, sementara ruh mereka sedikit bagian dari kenikmatan batin, karena tidak ada kesesuaian antara mereka dan hadrah ilmu ilahi. Kata Salik, adakah hadrah yang menghimpun keduanya? Kata mursyid, ya. Dan inilah hadrah yang paling tinggi. Ia adalah hadrah al-jami', tempat rahmat hadir lahir dan batin sekaligus tanpa saling meniadakan. Orang-orang yang sampai ke sini adalah para rasul, dan dari umat mereka para wali yang sempurna warisannya. Mereka menikmati rahmat dalam ilmu dan amal, dalam ruh dan jasad, dalam dunia dan akhirat. Kata Salik,
mengapa rahmat memiliki pengaruh yang berbeda pada setiap makhluk? Kata mursyid, karena rahmat adalah ainul wujud, hakikat wujud itu sendiri, dan wujud adalah cahaya, sementara ketiadaan adalah kegelapan. Maka siapa yang lebih sempurna bagian cahayanya, lebih luas dan dalam pula bagian rahmatnya. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohon agar seluruh dirinya dijadikan cahaya, lahirnya, batinnya, dan keseluruhan wujudnya, hingga akhirnya berkata, jadikanlah aku cahaya. Ini adalah rahmat dalam bentuk jami', tanpa pecah, tanpa sisa. Kata Salik, apakah orang yang mencapai hadrah ini masih memiliki sisi kekurangan? Kata mursyid, tidak tersisa padanya dari hukum kemungkinan menuju ketiadaan kecuali satu nisbah, dan itulah yang menetapkan ubudiyahnya. Dengan nisbah itulah ia hamba, dan tanpanya ia akan lenyap dalam keserupaan bentuk. Maka ketahuilah, pemilik makom ini adalah insan kamil, dan keadaan ini adalah bagian terbesar dari batas kesempurnaan manusia. Kata Salik, bagaimana rahmat bekerja pada siksa, wahai Tuan? Kata mursyid, perhatikan dengan mata batinmu. Orang beriman, api tidak menyentuh batinnya. Orang munafik tidak disiksa pada zahir, tetapi di dasar batin. Orang musyrik disiksa lahir dan batin. Semua itu berjalan di bawah hukum rahmat. Karena rahmat bukan berarti meniadakan keadilan, melainkan menempatkan segala sesuatu pada hadrahnya. Kata Salik, lalu apa kekhususan nama Ar-Rahim dalam semua ini? Kata mursyid, Ar-Rahim adalah rahmat yang memurnikan. Ia memisahkan, membersihkan, dan menyingkap. Di dunia, rahmat masih bercampur. Di akhirat, rahmat bagi orang beriman menjadi murni. Maka Ar-Rahim menampakkan perbedaan, sementara Ar-Rahman menghamparkan keberadaan. Dan ketahuilah, takhsis yang hakiki bukan dari kehendak semata, melainkan dari ilmu ilahi yang telah menetapkan kesiapan segala sesuatu. Kata Salik, wahai Tuan Guru, adakah lagi rahasia di balik semua ini? Kata mursyid, ada. Namun rahasia ini tidak dibukakan dengan lisan. Ia diberikan kepada orang-orang yang naik dengan dua kaki, sidq dan inayah. Jika engkau termasuk orang yang tinggi himmahnya, hadapkan wajahmu kepada Allah. Mintalah agar Dia membukakan gudang rahasia ini bagimu. Jika dibukakan, lihatlah, saksikanlah, dan diamlah. Karena Allah Maha Lembut kepada hamba-hambanya, memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Saudara, demikian penyampaian kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ikuti dialog-dialog lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.